Ketika Yesus disalib, apakah Bapa juga ikut disalib? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, apakah kemudian Bapa ini juga ikut disalibkan, tersalib? Jawabannya adalah ya tentu tidak. Nah, kenapa? Yang bisa disalib ini yang ada wujudnya, manusianya. Yang bukan manusia, yang nggak ada wujudnya, bagaimana bisa disalibkan? Jadi, perlu diketahui bukan Bapa menjadi manusia, tetapi firman-Nya Bapa ini yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman-Nya Bapa ini telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi bukan Bapa ini menjadi manusia, tetapi firman-Nya Bapa ini yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Firman-Nya Bapa yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya ini, diutus keluar. Keluar kemana? Keluar dari dirinya, firman-Nya ini, untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia. Untuk menyelamatkan orang-orang ini dari kebinasaan. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi firman ini yang sejak semula tinggal satu di dalam diri Bapa ini. Kemudian diutus keluar dari diri Bapa. Datang ke dunia untuk menjadi manusia. Oke? Jadi bukan Bapa ini datang ke dunia menjadi manusia. Tetapi firman-Nya ini yang keluar dari diri Bapa yang menjadi manusia. Ini yang bisa disalibkan. Yang ada tubuh manusianya. Kalau nggak ada tubuhnya, bukan manusia, nggak bisa disalibkan. Filipi pasal kedua ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Sang firman ini dalam keadaan sebagai manusia. Jadi bisa disalibkan. Keadaan sebagai manusia. Kalau dalam keadaan wujud firman, firman-Nya Bapa yang nggak bisa disalib, bagaimana firman ini bisa disalibkan? Tetapi kalau ada pertanyaan, apakah sang firman ini kemudian bisa disalib? Kalau firman-Nya Bapa, yaitu Yesus Kristus ini yang ada di dalam tubuhnya manusia, Yesus Kristus ini ketika firman itu telah menjadi manusia, ya bisa disalib. Firman yang ada di dalam tubuh manusia Yesus, itu bisa disalib. Dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi kalau dalam keadaan wujud yang bukan manusia, dalam keadaan wujud firman, wujud keilahian, ya tentulah nggak bisa disalib. Bagaimana wujud ilahi, wujud firman ini kemudian bisa disalibkan? Yang bisa disalibkan dalam keadaan sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus ini. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Apakah ketika Yesus Kristus disalibkan, Bapa juga ikut disalib? Jawabannya ya tentu enggak. Yang disalibkan adalah firman-Nya Bapa yang datang ke dunia ini, yang menjadi wujud manusia ini yang bisa disalibkan. Wujud keilahian atau wujud firman-Nya yang nggak bisa disalibkan. Tetapi firman yang ada di dalam tubuh manusia, Yesus Kristus ini yang bisa disalibkan. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak.
Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.